Oke teman-teman, itu ya. Kita akan mulai. Apa sih yang maksud dengan model diskriminan itu, gitu ya? Model diskriminan adalah model analisa diskriminan ditandai dengan ciri khusus teman-teman, yaitu data variabel dependen. Masih ingat variabel dependen teman-teman? Seperti apa? Ini apa nih? Sorry, saya pakai ini aja. Oke. Dependen masih ingat? Variabel dependen. Kan ada variabel dependen, ada variabel independen. Kalau dependen apa? Dia mempunyai ketergantungan teman-teman. Misalnya ya, jumlah beli suatu produk itu bergantung kepada misalnya promosinya gitu ya, nilai harga jualnya. Nah maka itu yang disebut dependen. Sedangkan independennya apa? Itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen teman-teman. Harus diingat ya. Oke, berarti variabel independennya adalah nilai harganya, harga jualnya, dan promosinya. Tapi kalau punya tingkat lakunya yang mana? Yang dependen tadi. Dikatakan bahwa variabel dependen harus berupa data kategori, sedangkan data variabel independen justru harus berupa non kategori. Ya. Maksudnya apa? Kalau dimodelkan seperti ini teman-teman. Ya, model analisa diskriminan itu apa? Seperti ini. Y sama dengan X1, X2 dan seterusnya, di mana Y ini adalah non metrik. Masih ingat kalau metrik dan non metrik? Lupa lagi. Ya. Apa Astri? Lupa, Pak. Lupa ya. Enggak, Pak. Lupa maksudnya. Metrik itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung berupa angka metrik. Tapi non metrik apa? Yang nggak bisa teman-teman, gitu ya. Kualitatif biasanya gitu. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Untuk apa kita belajar analisa diskriminan ini teman-teman? Dikatakan manfaat analisa diskriminan adalah satu, mengidentifikasi variabel-variabel independen yang mampu, teman-teman, yang mampu membedakan dua kelompok atau lebih. Teman-teman, untuk matriks determinan ini, analisis diskriminan ini sama saja kita membuat sebuah klasifikasi atau pengelompokan teman-teman. Ya, mengelompokkan variabel-variabel independennya. Ya, independennya. Lalu menentukan variabel independen mana yang mempunyai peranan yang paling penting. Contoh misalnya dari promosi, ya dari promosi, lalu dengan nilai harga jual itu lebih penting mana ini variabelnya yang mempengaruhi, seperti itu. Kenapa? Kita nanti akan menghasilkan sebuah persamaan analisis diskriminan. Oke. Lalu menentukan suatu sampel, yang ini yang ketiga, menentukan suatu sampel atau contoh akan masuk kelompok mana nih berdasarkan variabel-variabel independen ya teman-teman. Contohnya misalnya ada penjualan barang gitu ya, penjualan barang. Lalu kita kelompokkan ini barang yang laku, barang yang tidak laku gitu. Maka nanti kita lihat, oh kita bisa tentukan nih, ini termasuk barang yang tidak laku. Dasar datanya dari mana? Harus ada, ya. Secara analisa harus ada, bukan hanya tebak-tebakan gitu. Oke, ini barang tidak laku, ini barang laku. Oke teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita lihat lagi di sini, asumsi dari sebuah analisis diskriminan itu apa? Kita lihat adalah yang pertama, sejumlah P variabel atau variabel prediktor teman-teman ya. Variabel yang memprediksi atau yang yang diduga gitu ya.
itu harus dalam distribusi normal. Ya, kemarin kita sudah sempat mempelajari bagaimana melihat apakah data itu terdistribusi normal atau tidak dengan melihat nilai dari signifikansinya, apakah dia kurang dari alfa atau lebih dari alfa. Nanti kita akan coba lagi menggunakan SPSS gitu ya, kita cek dulu. Lalu matrik varian dan kovarian, itu variabel prediktornya harus sama katanya ya, matrik varian dan matrik kovarian. Lalu tidak terjadi multikolinearitas teman-teman ya, tidak terjadi, tidak gitu ya, sama-sama tidak berarti adalah non, dengan non artinya yes gitu ya. Tidak terjadi multikolinearitas berarti harus terjadi suatu relasi. Karena tidak terjadi, tidak terkorelasi berarti adalah harus berkorelasi antar variabel bebasnya. Tidak terdapat outlier teman-teman. Sini outlier. Atau apa sih maksud data outlier itu? Data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim teman-teman. Nilai ekstrim tuh gini ya, misalnya kalian UAS nanti atau UTS kemarin gitu ya, nilai yang paling tinggi misalnya ada di 95, ternyata nilai rata-rata yang nilai yang paling kecil ada di 10 misalnya ya, atau setiap kelas mempunyai nilai rata-ratanya 90, kelas siang, kelas pagi ya, kelas siang, kelas malam gitu ya. Ternyata ada kejomplangan dari mean-nya itu, dari rata-ratanya itu. Yang satu rata-ratanya 90, yang satu rata-ratanya 10 teman-teman. Nah ini menjadi data outlier. Terjadi kejomplangan yang sangat signifikan, 90 ke 10 atau 90 ke 20 gitu teman-teman, jomplang ya. Tapi kalau 90 ke 80, 90 ke 75 itu dianggap sesuatu yang tidak outlier ya, tidak ekstrim. Kita lanjut lagi. Oke. Ini kita masih berbicara konsep dulu ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa ada yang namanya analisis diskriminan dan multiple linear regresi teman-teman. Nanti kalau ada ya, baca ya. Perbedaannya di mana? Persamaannya adalah analisis diskriminan dapat digunakan untuk memprediksi suatu objek masuk ke dalam satu kelompok kategori dari variabel tidak bebas nih. Masuk kelompok mana nih gitu. Ya, masuk kelompok mana, apakah tadi yang barang laku atau tidak laku, contoh ya. Lalu kalau persamaan regresi linear berganda dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai ya, mengestimasi nilai dari variabel tak bebas teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, ini masih konsep dan teori. Nah ini teman-teman, format data daripada analisis diskriminan adalah variabel respon. Kita harus lihat variabel respon kita buat selalu dengan Y teman-teman ya. Ini kualitatif. Tadi yang dikatakan kategori atau non metrik. Sedangkan ada lagi variabel prediktor, itu kita lambangkan dengan X. Itu continue atau kuantitatif. Ya, data continue itu data kuantitatif itu ya, atau data metrik, karena ada asumsinya kenormalan, apakah dia distribusi normal atau tidak. Itu dari format datanya. Kita lihat lagi teman-teman. Nah ini, nah teman-teman, ini yang harus dipahami bahwa kalau dia analisis diskriminan itu mempunyai model persamaan analisis diskriminan adalah depannya D teman-teman. Kalau kalian lihat persamaan regresi linear yang lainnya adalah dia Y. Jadi ya Y sama dengan apa gitu. Tetapi kalau model persamaan analisis diskriminan, D-nya itu adalah diskriminan sama dengan B1 dan seterusnya ya sampai gitu. Dengan dimana D-nya itu adalah skor diskriminannya, lalu B itu adalah koefisien determinan atau bobotnya, X itu prediktor atau variabel independennya. Berapa banyak nih variabel independennya? Oke, itu sebagai prediktornya ya, yang memprediksi apakah skor diskriminannya berapa. Nah teman-teman, inilah nanti yang akan kita pakai ya, diskriminan ini untuk mengetahui
mengambil sebuah keputusan, sebuah hipotesa, apakah dia masuk kelompok mana, apakah nanti dia kecenderungannya kemana, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, berdasarkan nilai D tadi yang sudah kita cari yang di sini, inilah menjadi keanggotaan seorang diprediksi, teman-teman. Ya, apakah keanggotaan sebuah produk itu diprediksinya seperti apa berdasarkan nilai D yang didapat, teman-teman, dari hasil pengolahan SPSS. Jadi SPSS ini yang mencari nanti ya persamaan ini, nilai-nilai ini, baru kita masukkan ke dalam D. Tapi nanti prakteknya bisa kita lihat ya. Nah, baru nanti kita lihat D-nya tuh berapa, kecenderungannya tuh kemana gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, kita akan coba mulai membahas ya, teman-teman ya. Nih, contoh kasusnya gini. Seorang peneliti ingin membedakan atau mengelompokkan mahasiswa untuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK di atas sama dengan 3, teman-teman. Atau IPK-nya di bawah 3. Berarti ada dua kelompok ya, teman-teman ya. IPK dengan di atas sama dengan 3, minimal 3, atau IPK-nya di bawah 3. Ini si peneliti ingin membedakan nih, mana sih prediktor mana yang mempengaruhi mahasiswa mendapat nilai ini, kategori ini. IPK sama dengan lebih besar sama dengan 3 atau yang di bawah 3. Jadi ada dua kelompok ya, teman-teman ya. Variabel responnya, nah teman-teman, di dalam analisis diskriminan itu dikatakan bahwa tadi ya, untuk membedakan kelompok mana yang sangat berpengaruh. Berarti teman-teman, kita bisa membuat atau harus membuat kelompok di mana kelompok itu mewakili daripada yang akan kita teliti, teman-teman. Contohnya ini, variabel dengan adanya IPK minimal 3 atau IPK kurang dari 3, maka kita membuat satu kelompok untuk yang IPK lebih besar sama dengan 3, variabel responnya. Ingat, itu diawali dengan Y ya. Nah, kita kasih nilainya, teman-teman, untuk IPK lebih besar sama dengan 3. Oke, kita kasih dia adalah dengan nilai 1. Ya, ini ya 1 ya. 1. Kebalikannya itu kita buat Y-nya sama dengan 0. Pak, bagaimana kalau saya balik? IPK minimal 3-nya saya kasih dengan nilai 0, boleh nggak? Iya, boleh, teman-teman. Ya, kan kita mengelompokkan, maka nanti tapi kita harus tahu nih, 0 itu yang kategori mana? Apakah kurang dari 3 atau minimal 3? Yang jelas itu harus dikelompokkan ya, teman-teman ya. Pak, bagaimana kalau misalnya ada 3 kelompok? Ya, buat ada 0, 1, dan 2 gitu ya. Lalu berdasarkan jumlah jam. Nah, jadi teman-teman gini, si peneliti ini akan pengen tahu nih ya, apakah jumlah jam belajar, lalu AQ-nya, ini 3 variabel, teman-teman. 3 variabel prediktor yang dipertimbangkan atau yang diteliti di dalam menghasilkan IPK 3 ini, dan usia. Oke ya. Apakah jam belajar mahasiswa yang IPK di atas sama dengan 3 itu mempengaruhi enggak? Terus AQ-nya mempengaruhi enggak? Usianya mempengaruhi enggak? Ini akan diteliti. Ini adalah prediktornya. Ya, nanti jadi X1, X2, dan X3. Nah, apakah yang tadi X1, X2, 3 ini akan mempengaruhi nggak IPK mahasiswa, teman-teman? Ya, tapi bukan, sekali lagi saya katakan, ini bukan tebak-tebakan seperti itu, tidak, teman-teman. Tetapi ini adalah sebuah analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan gitu. Berarti teman-teman, jumlah prediktornya adalah berapa? 3. Jumlah jam belajar X1 ya, lalu AQ-nya kita buat X2, dan usia menjadi X3 ya. Berarti kita mempunyai variabel responnya Y-nya punya 2 kategori, teman-teman, 0 dan 1. Lalu prediktornya X-nya punya 3, X1, X2, X3. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Oke? Paham nggak? Bisa kita lanjut? Paham, Pak. Oke ya. Jadi apakah betul nggak nih si variabel prediktor ini bisa mempengaruhi dari IPK? Kita lihat, teman-teman. Oke. Kalian sudah saya kirim juga ya si data Excel-nya, teman-teman ya.
Nah, jadi kalian nanti pada saat coba setelah ini kuliah selesai, kalian coba apakah nanti bisa nggak melihat dari, kalau saya lihat dari PPT ini ya, PowerPoint ini kayaknya udah cukup jelas ya proses-prosesnya ya, step by stepnya ya. Nah, ini teman-teman. Dari contoh kasus tadi, algoritmanya seperti gini. Uji vektor rata-rata kelompok ya adalah, ini bisa saya hapus saja. Nah, gini. H0, hipotesa awalnya adalah mu1 sama dengan mu2. Hipotesa yang alternatifnya adalah mu1 sama dengan tidak sama dengan mu2. Diharapkan teman-teman dari uji ini adalah hipotesa tolak H0. Ya, tolak H0. Sehingga kita mempunyai informasi awal bahwa variabel yang sedang diteliti, apa saja yang kita teliti tadi ya, yang usia, IQ, sama jam belajar itu memang membedakan kedua kelompok. Pada SPSS teman-teman, uji ini dilakukan secara univariat, bukan berupa vektor. Ya, univariat itu adalah bukan metrik ya, bukan berupa vektor juga. Dengan bantuan tabel SPSS, yaitu Table of Test of Equality of Group Means teman-teman. Nah, ini kan nanti hasil outputnya banyak teman-teman, tapi untuk membedakan apakah kelompok itu berpengaruh adalah ini teman-teman, nanti tabel yang ini, karena kan hasil banyak outputnya. Nanti kita akan cari table test of equality of group means ya, ini. Nah teman-teman, kita akan coba untuk mengolah ini, data ini. Saya akan sebentar, saya akan ganti itu dulu. Saya akan buka ya teman-teman, kita akan coba ya. Datanya kita sudah ada, saya akan buka SPSS-nya dulu. Bentar teman-teman. Ini saya stop presentasi ya, biar saya akan seluruh layar teman-teman ya. Saya stop dulu sebentar. Saya sambil buka SPSS, sabar menunggu. Boleh minum kopi dulu, boleh minum teh. Kalau nggak ada minuman, kopi, tehnya silakan gigit jari aja teman-teman ya, atau buat dulu. Ntar saya akan stop screen dulu. Ntar ya teman-teman ya, sabar. Ini supaya bisa bagi dua saya splitnya. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Oke, kita akan mulai lagi.
Sudah terlihat teman-teman? Kalian sekarang melihat dua jendela ya teman-teman ya? Ya, Pak. Oke ya, sebelah kirinya PowerPoint-nya, di sebelah kanannya SPSE-nya teman-teman. Oke, ini saya buka. Data Excel-nya juga saya sudah punya, yang ini ya. Terlihat ya teman-teman ya? Terlihat, Pak. Oke ya. Terlihat, Pak. Nah ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Kalau kalian mendapatkan data teman-teman yang belum dikelompokkan, maka kalian harus membuat kelompok dulu. Jadi saya sudah membuat, ada kategorinya ini ya, IPK yang kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Sorry, ini kurang dari 3 teman-teman, kurang dari 3. Ini adalah IPK-nya yang lebih besar sama dengan 3 gitu. Nah, dibuat kelompok. Yang pertama kelompok kurang dari 3, kasih kode 0, lalu IPK lebih besar sama 3. Berarti teman-teman bisa terlihat di sini bahwa yang 0 ini adalah mahasiswa 15 mahasiswa yang mempunyai IPK di bawah 3 ya. Yang di bawahnya lagi di sini adalah 15 mahasiswa lagi yang mempunyai IPK di atas 3. Karena lihat kelompoknya ini adalah kelompok 1. Nah, gitu. Sekarang kita lihat lagi ini. Teman-teman, datanya sudah ada gitu ya. Maka kita pilih new datasheet, lalu kita pilih oke saja ya. Saya memang tidak menyimpan karena supaya bisa sekalian tutorialnya. Lalu oke teman-teman. Oh, tidak bisa ya teman-teman ya. Itunya tidak bisa terbagi 2 dia. Harus lebar teman-teman. Oke, ini terlihat ya teman-teman ya, SPSS-nya ya. Terlihat, Pak. Oke teman-teman, dikatakan bahwa gini ya, kita punya ada IPK yang tadi di sini. Nah, ini IPK, lalu jam, AQ sama usia. Ya teman-teman ya. Kita buat bagaimana setting ini bahwa ini kita sebentar. Nah, ini teman-teman. Oke, IPK berarti teman-teman kita lihat bahwa di sini IPK-nya kan tadi sebagai Y ya teman-teman ya, ini ya. IPK ini sebagai Y. Berarti kita masukkan dulu ke sini adalah varia adalah data view, variable view. Ya, seperti biasa kalian masukkannya ke variable view teman-teman. Lalu kita buat name-nya di sinilah Y1. Ya, Y1. Lalu tipenya biarkan saja, width-nya, desimalnya kita buat supaya tidak ada, tadi tergantung kebutuhan teman-teman ya. Ini mau desimal, belakang desimalnya ada berapa digit? Oke, kita nolkan saja dulu. 0. Lalu labelnya adalah di sini adalah IPK teman-teman. Y1 IPK. Oke. Lalu yang kedua, yang sebagai prediktornya ada 3 teman-teman. Ya, ada jam, AQ sama usia. Oke ya, jam, AQ sama usia. Maka kita buat di sini adalah X1 ya, prediktornya. Lalu di sini kita rubah lagi menjadi 0. Oke. Lalu tadi apa? Di sini apa? Jam ya. Oke, tuh. Ini ya aturannya tadi. Ada jam, IPK, jam, AQ sama usia. Oke, ini yang belakangnya nggak usah dirubah. Lalu kita buat lagi ke X2. Oke, ini kita rubah 0 lagi. Kita buat di sini adalah AQ. Ya.
Jadi kita sudah punya Y1-nya, prediktornya masih 2, X1, X2. Lalu kita buat lagi di sini adalah X3. Ini kita ganti lagi. Di sini adalah usia, teman-teman. Ya. Nah, berarti kita sudah punya Y1 di sini. Y1, lalu ada 3 prediktor. Sini adalah jam, ya, dengan label jam, X2 dengan labelnya AQ, X3 dengan usia. Nah, sekarang bagaimana setelah ini? Lalu kita pilih ke data view. Sudah punya kita teman-teman Y1, Y2, X1, X2, X3. Sekarang kita masukkan saja datanya, ya, kita copy. Ini. Kita copy, kita Ctrl C. Lalu masuk ke sini. Ya, tinggal di paste saja di sini ya. Nah, paste. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah punya Y1, X1, X2, X3 berdasarkan data yang di Excel. Perhatikan sudah pengelompokannya sudah betul ya, 0 dengan 1. Setelah ini apa, teman-teman? Yang kita harus lakukan dikatakan di sini bahwa hasilnya seperti ini ya. Yang pengaturan ini, lalu kita lihat di sini apa? Variabel X ya, X1, X2, X3 harus terdistribusi normal. Minggu lalu sudah ya. Oke, teman-teman ya. Nah, kita lihat apakah itu terdistribusi normal atau tidak. Maka kita coba dengan SPSS-nya. Kita pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Ya, seperti ini. Nah, masih ingat teman-teman ya? Yang menjadi faktor listnya adalah independennya adalah yang IPK. Masukkan ke sini. Lalu si jam X1, X2 sama ini dimasukkan saja ke, saya blok aja tiga-tiganya, lalu saya masukkan ke sini. Dependent listnya X1 sampai X3, lalu faktor listnya Y1-nya ya. Lalu kita pilih plot ya, teman-teman ya. Pilih plot. Lalu kita pilih yang mana? Normality plot. Ya, lalu continue. Ini yang minggu lalu dah ya. Lalu kita oke, teman-teman. Bisa terlihat ya, sekarang lagi proses outputnya, teman-teman ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat yang menjadikan patokan daripada uji normalitas yang mana? Yang ini, teman-teman kan ya. Nih, kita lihat dari uji Kolmogorov sama Smirnov ini, teman-teman. Dilihat uji signifikasinya yang ini. Ya. Atau kita tidak belajar ini, saya atau Wilkinson lambdanya ini, ada yang ini juga. Ini, teman-teman. Kalau dilihat ini adalah semua lebih besar daripada berapa? Lambda, alpha ya, lebih besar. Ini di atas 0,05 semua ini. Karena si test of normality ini adalah Kolmogorov dan Smirnov ini. Kita lihat di sini, teman-teman, bahwa uji signifikasinya adalah di atas alpha semua, 0,05. Kita lihat di PowerPoint-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi prosesnya. Nah, ini uji persyaratan yang harus dipenuhi distribusi normal, kenormalan data itu di mana nilai signifikasinya atau lebih besar daripada alfa. Apa artinya? Berarti dia tolak K0 ya, atau normal. Ini berdasarkan dari uji Kolmogorov dan Smirnov. Nah, ini teman-teman yang tadi kita coba ya, lihat ya, test of normality-nya. Nilai signifikasinya adalah di atas 0,05 semua. Tidak ada yang di bawah itu. Ini juga sama. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, sekarang kita lanjut, teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah normalitas, maka kita akan coba masuk ke pembahasan analisis diskriminan ini, teman-teman. Oke ya, kita coba sini. Ini outputnya saya tidak akan simpan ya, teman-teman ya. Nanti kalian kalau mau simpan silakan simpan.
Kalau tidak disimpan teman-teman, nanti outputnya jadi terus ke bawah ke bawah ke bawah ya. Ini saya jawab no, maka saya balik lagi ke sini. Nah ini. Nah untuk uji analisis diskriminan apa yang harus kita lakukan? Kita masuk lagi ke analyze, ya. Lalu pilih classify teman-teman. Nah ini classify. Lalu pilih diskriminan. Oke, yang ini. Di PowerPoint cara-caranya juga ada ya teman-teman ya, diskriminan. Nah kita lihat, sekarang kita masuk diskriminan analisis. Sama masukin. Ini ada grouping sekarang. Karena kita kan punya dua grup, berarti ada grouping sama independent. Groupingnya yang mana? Masukin yang IPK teman-teman. Yang Y-nya masukin ke sini. Sebelum lanjut ke sini teman-teman, sebelum memasukkan ke jam AQ sama usia ini ke independennya, kita atur dulu groupingnya atau kelompoknya dari Y ini. Caranya di mana? Klik define range ini, ya, define range-nya. Lalu kelompoknya ada berapa? Ada 2, 0 yang di bawah 3 dan 1 minimal 3, gitu ya. Lalu kita continue. Nah, sekarang akan muncul gini teman-teman. Grouping variabel Y1 itu 0,1. 0,1 ini apa? Ini berarti kelompoknya grupnya ada 2, 0 dan 1. Sebelum lanjut masukin ke sini, kita pilih teman-teman yang ini adalah use stepwise method. Lalu kita masukin yang ini sekarang independennya. Ya, saya blok pakai shift pakai keyboard ya teman-teman. Saya masukkan ke independent. Oke ya. Tadi ini langkah-langkah ini sudah di PowerPoint semua teman-teman. Kalau nanti kurang jelas ya buka lagi recording ini. Ini Y-nya 01 groupingnya dengan tadi pakai define range ya, lalu masukin ke independent X1 sampai X3-nya, lalu pilih use step method. Kita lihat sekarang apa? Adalah kita lihat teman-teman statistiknya. Oke ya. Nah, pada saat kita pilih statistik teman-teman, di deskriptifnya apa yang akan dideskripsikan kita pilih yang 3 ini. Kita centang 3 checkbox. Means, univariate ANOVA sama box M. Oke. Lalu kita pilih di sini within group correlation ya. Oke. Ini ada teman-temannya di sini ya. Nah ini teman-teman. Ini step-stepnya sudah ada. Itu kan? Nah, sampai di sini teman-teman. Oke, nah proses yang ini, yang tadi yang barusan kita lakukan, udah proses di sini teman-teman di halaman 14 ini. Yang dicentang ini 3-3-nya, ini 1 sama ini yang di bawah sini ya. Standardize ya. Lalu diklik continue. Langkah-langkahnya sudah ada, continue. Oke, statistik sudah kita lakukan. Lalu metodenya biarkan seperti ini teman, weak lambda ya. Lalu kita pilih yang classify. Oke, classify. Pilihnya yang mana? Pilihnya yang summary table teman-teman. Ya ini. Summary table. Oke ya. Ini juga ada teman-teman di sini. Ya. Tekan. Sudah cukup lengkap. Lalu setelah ini apa? Kita klik continue. Ya, hanya di summary table-nya aja, tabel ringkasannya, continue. Lalu pada saat sudah klasifikasi ditentukan, jadi kita tentukan ada statistiknya, ada classify-nya, metodenya dibiarkan, lalu pilih save teman-teman. Save-nya 3 checkbox ini juga di checklist. 1, 2, 3. Ya, probability of group membership-nya. Lalu di continue. Setelah beres semua, lalu di OK teman-teman. Nah ini sekarang muncul deskripsi ya atau output dari analisis diskriminan. Ada diskriminannya, ya ada grup statistiknya, test of equality of group mean-nya tadi ada ini ya teman-teman ya. Nah lalu ada tadi yang sempat di awal, lalu poll within group matrix analisisnya. Ini kita tinggalkan teman-teman ya. Ini saya akan tutup. Ini sudah saya capture juga di PowerPoint. Mana yang harus kita bahas, tidak semua ya. Karena yang berhubungan dengan analisis diskriminan
Poin-poin mana yang harus kita bahas? Oke. Kita balik lagi ke sini. Kita lihat teman-teman. Ini udah ya prosesnya. Nah ini ya interpretasinya sekarang. Bagaimana membaca outputnya? Nanti tinggal kalian cari teman-teman. Ada nggak tadi grup statistiknya ya? Nah saya akan jelaskan bahwa kalau kalian melihat output grup statistik di sini, interpretasi output SPSS-nya, grup statistik ini untuk apa sih? Menunjukkan bahwa variabel jam ya dan AQ itu sangat berpengaruh signifikan teman-teman. Dikatakan jam dan AQ, usia tidak, sedangkan usia tidak mempengaruhi signifikan. Dilihatnya dari mana? Dari sini ya, dari sini. Yang merah itu adalah signifikan, yang biru adalah tidak signifikan teman-teman. Kalau kalian lihat teman-teman ya, signifikannya bagaimana itu. Jam ini, yang jam 0 ini ya, artinya yang IPK-nya di bawah 3 itu mempunyai rata-rata jam belajarnya 5 jam teman-teman. Oke, yang di sini ya. 5 jam, tetapi yang di atas yang di atas 3 IP-nya itu adalah hampir 13 teman-teman. Ya, 13. Ini kan sangat jelas ya teman-teman, jauhnya ya. 13 berarti jam belajar ini sangat mempengaruhi terhadap IPK. Lalu AQ. Di sini 96 min-nya ya. Yang di bawah 3, sedangkan sini berapa? AQ-nya 105. Nah, berarti dengan melihat output grup statistik ini kita mengetahui bahwa signifikan yang mana antara jam dan AQ ini sangat berpengaruh signifikan kepada IPK teman-teman. Ya, seperti itu. Lalu lanjut lagi ke output yang berikutnya. Ya, ini. Analisis kita baca lagi. Ya. Tabel yang berikutnya test of equality of group mean. Oke. Nilai signifikan di sini untuk jam dan AQ adalah 0,00. Yang mana yang ini teman-teman ya. Semua 0,00 kecuali usia itu berapa dia? Nih ya. Nah, karena nilai signifikasi lebih kecil dari alfa 0,05, maka perbedaan rata-rata jumlah jam belajar untuk masuk IPK ini dan ini itu adalah signifikan teman-teman. Secara statistik ya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jam AQ ini adalah 0,00. Lebih kecil dari alfanya. Maka dari lihat test of equality of group mean-nya ini adalah yang sangat signifikan jam dengan AQ ya, sama dengan yang tadi sini ya, bisa terlihat di sini juga tadi. Ya teman-teman ya. Grup statistik di sini. Oke, lalu dibantu juga didukung dengan yang ini. Kita lihat lagi yang berikutnya. Interpretasi output yang berikutnya adalah test result ya, lalu ada poll within group matrix. Test result untuk apa? Ya. Ini semua ada teman-teman ya. Kalian nanti pada saat outputnya kalau betul maka akan munculnya semua. Test result itu apa? Kita lihat di sini box M ini. Nilai signifikasi adalah 0,45 teman-teman. Ya, di sini nilai signifikannya ini. Karena nilai sig ini lebih besar dari alfa ya, 0,05, maka H0 diterima. Ya, hipotesa awalnya diterima. Hal ini apa? Ini untuk mencari kesamaan matrik-matrik kovarian populasi terpenuhi, teman-teman. Jadi kan di dalam itu kan harus ada namanya kesamaan matrik, ya, matrik kovariannya. Ini terpenuhi. Kenapa dia menolak H0 diterima? Begitu. Sekarang bagaimana tentang yang multikolinoritas? Ya. Dikatakan harus tidak ada multikolinoritas. Apa multikolinoritas itu? Tidak saling berhubungan. Ini dikatakan menandakan tidak ada. Dari mana dilihatnya? Dari
pool ini teman-teman, pool within group matrix. Berdasarkan matriks korelasi di atas, maka tidak ada yang nilainya teman-teman, ya, nilainya yang lebih besar sama dengan 0,05. Yang mana teman-teman? Kalau matriks itu kan pasti ini ya, matriks itu gini teman-teman bacanya. Ini ada jam, ini jam, ini jam, ini jam, ini AQ, ini jam, ini usia. Nah untuk ini ya, kalau matriks itu berarti apa? Jam dengan IQ, jam dengan usia, ya. Kalau AQ gimana sekarang? IQ bukan dengan IQ lagi dong, tapi AQ dengan jam, AQ dengan usia. Usia bagaimana? Usia adalah usia dengan jam, usia dengan AQ. Maka kalau kita lihat matriks seperti itu, ya, pasangan matriksnya, maka dari pasangan matriks itu tidak ada yang nilainya di atas 0,05. Ya ini ya, 0, berapa ini? Minus 0, ya. Kalau lihat teman-teman ini tidak ada. Maka di sini tidak ada yang namanya semua di atas ya. Kita lanjut lagi. Apalagi yang kita bisa analisa dari outputnya, ini adalah variabel enter remove. Nah ini teman-teman, dari dua ini, tabel yang ini dengan tabel yang ini sama canonical discriminant function koefisiennya, maka si canonik ini munculnya dari mana? Dari sini ya, variabel enter remove-nya. Dikatakan tadi adalah AQ dan jam sangat mempengaruhi daripada IPK ya, sedangkan kanoniknya juga mengatakan seperti itu. Jam AQ ya, function 1, berarti 1 itu yang di atas 3,0 ya, di atas atau sama dengan 3,0, di atas 3 ya. Maka teman-teman lihat, kita jadi membentuk sebuah yang dikatakan membentuk sebuah persamaan diskriminan yang tadi ya teman-teman ya. Nah ini persamaan diskriminannya. Dari hasil output ini kita membentuk sebuah persamaan diskriminan tadi. Ya, ini teman-teman ya, sebentar kita buka dulu ya. Nah ini teman-teman, yang ini ya, persamaan diskriminannya seperti ini, aturan mainnya gitu ya, model persamaannya seperti ini. Maka pada saat output itu sudah muncul, kita bisa membentuk satu persamaan diskriminan ini teman-teman. Oke, saya kasih kotak warna merah-merah ini, berarti ini yang sangat signifikan ya. Maka untuk membuat persamaan diskriminannya atau D-nya, maka diambil dari kanonik diskriminan ini. Oke ya, nilai-nilai ini ya. Nanti kalian lihat persamaannya seperti apa. Maka kita dapatkan adalah persamaan D, persamaan diskriminannya adalah minus 63,398. Dapatnya dari mana? Dari sini teman-teman. Oke ya. Lalu kita lihat lagi, sekarang dari mana lagi? Ya. Nah, ini belum. Oke. Nah, teman-teman. D sama dengan minus 63,398. Ambil dari sini. Dari konstan ini ya, dari nilai konstannya ya. Lalu ditambah dengan persamaan untuk AQ-nya berapa? AQ ini, nah ini diambil dari mana ya? Dari AQ teman-teman ini. Lalu ditambah dengan ambil dari jam, ya, dari jam ini. Nah jamnya dari mana? Dari sini. Maka kita dapatkan persamaan diskriminannya adalah D sama dengan minus 63,398 ditambah 0,596 AQ dikali AQ teman-teman ya, dikali AQ ditambah dengan 0,333 dikali jamnya. Ini persamaan diskriminannya. Setelah kita tahu ini, apa yang harus kita lakukan lagi gitu ya. Sudah kita tahu ini, maka kita lihat penerapannya teman-teman. Kita dapat ya tadi ini ya, persamaan diskriminannya ya. Kita sudah punya bentuk ini persamaan diskriminannya.
minus 063,398 ditambah dengan 0,596 dikali AQ ditambah 0,33 dikali jam dalam menarik sebuah kesimpulan seperti apa? Contohnya gini. Seorang bernama Kevin diketahui mempunyai jumlah jam belajarnya 6 jam sehari, ya, 6 jam sehari dan memiliki AQ 101. Maka diperoleh nilai skor diskriminannya sebagai berikut, teman-teman. Masukkan ke dalam persamaan. Minus 6, ini saya tetap ditambah 0,96 ini nilai konstantannya tadi ya, 0,596 dikali dengan nilai AQ-nya, ya, nilai AQ-nya ditambah dengan 0,333 dikali 6. 6 dari mana? Dari sini kali jamnya. Kalau kalian hitung, maka didapat diskriminannya sama dengan minus 1,204. Sekarang pertanyaannya, teman-teman. Pertanyaannya apa? Si Kevin ini masuk ke kelompok yang mana? Apa kelompok 0 yang IPK-nya di bawah 3? Atau Kevin ini masuk ke kelompok 1 di atas 3? Kita tidak bisa langsung, teman-teman, tidak bisa langsung menyatakan Kevin itu di kelompok 0 atau Kevin itu di kelompok 1 sebelum kita tahu batasannya, mana yang batasan menjadi kelompok 0 atau batasan kelompok 1. Kita untuk mengetahui batasan kelompok 0 dan kelompok 1, teman-teman, batasannya, maka apa? Kita harus mengetahui yang namanya cutting score. Itu ya. Kita sekali lagi saya katakan bahwa si Kevin ini punya dapat nilai D-nya minus 1,204. Kita tidak langsung bisa mengambil kesimpulan dia masuk kelompok 0 nih, kelompok di bawah 3, nggak bisa. Kita harus tentukan dulu yang masuk kelompok 0 itu kategori berapa, interval nilainya berapa, gitu ya, batasan nilainya berapa. Nah, batasan nilai itu disebut dengan cutting score, nilai pemisahnya, teman-teman. Mana nilai pemisah di atas 3, mana nilai pemisah di bawah 3. Paham ya, teman-teman ya? Paham? Paham tidak? Itu cutting score ini. Paham, Pak. Ya. Nah, sekarang kita cari nilai skornya, teman-teman, cutting skornya. Supaya kita bisa menentukan nih, ambil kesimpulan si Kevin ini masuk kemana gitu. Sekarang kita lihat cutting skornya. Cutting score juga sudah muncul, teman-teman, di dalam output SPSS-nya. Kalian lihat dari function of group centroid-nya, teman-teman. Group of centroid ini untuk menentukan cutting score-nya. Perhitungan cutting score atau nilai pemisah masukkan seperti ini. Ya, di awal sudah dikatakan nilai pemisahnya adalah nilai pemisah itu didapat dari N1 dikali C0 ditambah N2 tambah C1. Ya. Oke, C ini adalah centroid 0, centroid 1. Bagaimana Pak kalau ada 3? Berarti ada C0, C1 dan C3. N1, N2, N3 gitu ya. Dibagi juga jumlah N1 tambah ini N2 ya, teman-teman ya, N2 ya. N2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja N1-nya berapa? 15 jumlah data kelompok 0-nya gitu kan ya. Lalu ini C0-nya mana? Masukin centroid yang 0, teman-teman. Centroid 0 itu yang mana nih? Centroid 0 ini. Ya, yang ini. Yang minus ya, centroid 0 ya. Ya. Masukin. Ditambah dengan dikali N2. N2-nya berapa? Data kelompok 2 berapa? 15 juga. Masukin 15. Dikali ini ya, teman-teman ya. Dikali nih, teman-teman. Sorry. Saya salah, dikali ini, dikali juga N1 ya, dikali, ambil dari centroid yang kedua di sini. Oke. Kalau kalian lihat angkanya sama semua, teman-teman ya, 15 dikali minus 3,826 ditambah dengan plus 15 kali 3,826. Ini pasti adalah hasilnya adalah 0, teman-teman. Ini menjadi minus ya, yang N1 C0-nya itu menjadi minus dengan angka yang sama, pasti jumlahnya sama. Lalu ditambah dengan N2 kali C1 ini.
Ini juga adalah plus, maka dengan jumlah yang sama plus minus akan menghasilkan 0. 0 dibagi 15 adalah dianggap 0. Nilai pemisahnya 0, teman-teman. Cutting score-nya 0. Ya, nilai cutting score-nya 0. Oke ya. Kesimpulannya apa? Nah, setelah kita tahu nilai dari cutting score-nya, maka bisa kita ambil kesimpulan, teman-teman. Untuk mahasiswa bernama Kevin ini yang mempunyai nilai D minus 1,204 yang berada di bawah nilai pemisah. Nilai diskriminan untuk Kevin, sekali lagi saya katakan untuk Kevin itu minus 1,204. Ternyata si nilai Kevin, diskriminan Kevin ini di bawah nilai pemisah 0. Ya kan? Kecuali kalau dia plus, teman-teman ya. Nilai diskriminannya 1,204, berarti di atas nilai pemisahnya. Tetapi karena dia minus, maka ada di bawah nilai pemisah. Artinya apa? Maka dapat dikatakan bahwa Kevin termasuk nilai kelompok ke dalam kelompok 0, teman-teman, yang IPK-nya di bawah 3. Itu ya. IPK-nya pasti di bawah 3 ini. Diskriminannya udah diketahui dan nilai cutting score-nya udah tahu gitu. Nah, bagaimana kalau selain Kevin, teman-teman, dari 15 itu, dari 30 data itu? Ya, misalnya Midun gitu ya. Ada Midun, dia tahu jumlah jam belajarnya berapa, IQ-nya berapa. Kita bisa tahu. Tahunya dari mana? Kita masukin ke nilai diskriminannya, dapat nilai diskriminannya, baru kita lihat. Oh, nilai pemisahnya adalah cutting score-nya 0. Dia di atas 0 atau di bawah 0. Maka kita tahu bahwa si Midun itu masuk kelompok 0 atau kelompok 1. Nah, ini teman-teman ya, fungsi dari analisis diskriminan itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Dikit lagi teman-teman ini. Nah, sekarang kita lihat lagi interpretasi yang berikutnya adalah ketepatan klasifikasi atau hit ratio. Ya. Classification result-nya adalah apa? Lihat nanti sini di output-nya ada tabel classification result. Terlihat teman-teman tingkat akurasinya ya. Tingkat akurasinya adalah 100%. Teman-teman, di dalam uji statistik sebenarnya tidak ada ya yang 100% ya. Tidak ada. Kenapa tidak ada 100%? Sangat kecil kemungkinannya tingkat akurasi itu 100%. Sangat kecil kemungkinannya, teman-teman. Ini kenapa bisa 100%? Dilihat dari mana tingkat 100% dari sini, ya. Dari classification result-nya nih. Tingkat persentasenya adalah berapa? Yang kelompok 0 itu 100. Ya, kalau lihat dari sini adalah originalitasnya adalah kalau untuk yang IPK 0 15 tidak ada nilai salahnya, teman-teman, tidak ada margin of error-nya 0. Di sini juga sama, untuk 1 margin of error-nya adalah 0, ini adalah 15. Maka akan menghasilkan persentase adalah 100 dengan 100. Berarti hasil klasifikasi ini dapat dihandalkan. Dalam data realnya jarang sekali terdapat tingkat akurasi 100%, teman. Ini kenapa muncul sih Pak tingkat 100%? Karena datanya sudah diatur teman-teman ya. Diatur bahwa nilai datanya kalaupun terjadi seperti itu adalah 100%. Nanti kalau realnya benar-benar realnya, teman-teman, data aslinya tidak mungkin juga ya 100%. Seperti itu. Ya. Mungkin enggak 100%? Ya mungkin. Mungkin ya, ini buktinya 100%. Tetapi jarang sekali, teman-teman, yang 100%. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang terakhir, dua ya. Yang terakhir, teman-teman. Lalu kita lihat lagi, ini adalah korelasi kanoniknya, canonic correlation-nya. Ya, ini juga kita pernah belajar. Dikatakan apa fungsi korelasi kanonik ini pada diskriminan? Ini untuk melihat, teman-teman, ya, variabel yang tak bebas ini berapa persen. Artinya si yang tak bebas itu apa? IQ dan jam yang tadi ya, sesuai dengan perhitungan tadi. IQ dan jam kan yang signifikan ya, teman-teman, IQ dan jam. Usia tidak. Kalau dilihat di sini, kuadrat dari korelasi kanoniknya berapa? 0,97. Ya, ini ya. Dikuadratkan, kuadrat dari korelasi kanonik 0,97 kuadrat sama dengan 0,9401. Artinya
ini menyatakan kemampuan persamaan diskriminan yang melibatkan variabel bebas AQ dan jam, ya, variabel tak bebasnya itu sebesar 94,1%. Ya teman-teman ya. Jadi yang menentukan dulu adalah IQ dan jam dengan tingkat akurasinya 94,01%. Ini kalau berdasarkan korelasi kanoniknya. Sisanya adalah 5,99% yang ini. Ini dari mana ya? Dari faktor lain teman-teman. Kalau yang sudah tadi disebutkan adalah faktor usia mungkin ya, atau mungkin waktu dia pegang handphone dan seterusnya yang tidak diteliti. Tapi yang jelas berarti faktor lain apa di luar yang AQ dan jam, seperti itu teman-teman.